Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih membahas mengenai salah satu hal yang sangat penting juga bagi pelayanan di Indonesia, infrastruktur SPBE. Ini Pak Dirjen merupakan salah satu yang juga dipertanyakan oleh masyarakat. Sejauh mana pemerintah saat ini menyiapkan infrastruktur tersebut, Pak Dirjen? Iya, jadi tadi saya sampaikan di awal-awal Hmm. kita menyiapkan infrastruktur hukumnya, perangkat hukumnya atau dasar hukumnya. Tadi sudah saya sebutkan Ya. beberapa dasar hukum terkait dengan SPB dan kita sudah mulai dengan yang kedua, yakni penyiapan infrastruktur. Beberapa bulan lalu, saya kira bulan November ya, belum terlalu lama, bulan November atau Oktober begitu, kita sudah Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pusat Data Nasional atau PDN di Bekasi, di Cikarang. Nah, Pusat Data Nasional di Bekasi ini hanyalah satu dari 4 PDN yang akan kita bangun. Selain di Bekasi, kita akan membangun PDN, Pusat Data Nasional di Batam, kemudian di Labuan Bajo, dan Ibu Kota Negara Baru. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan mengapa daerah tersebut menjadi lokasi PDN. Yang pertama adalah bebas dari ancaman bencana alam, ya, gempa, tsunami, gitu. Yang kedua, pasokan listriknya itu 24 jam terus-menerus, tidak boleh berhenti, karena begitu berkedip saja listrik itu bisa berpengaruh pada data yang kita simpan di PDN itu tadi, begitu. Nah, kemudian kita juga secara infrastruktur akan memasang teknologi yang dalam bentuk ekosistem, ya. Jadi meliputi teknologi cloud computing, kemudian big data analitik, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian blockchain serta metaverse, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan, ya, perlindungan data. Ya, perlindungan data ini kalau kita punya pusat data nasional, jadi ini menjadi double protection, ya. Jadi ada perlindungan ganda. Jadi kan nanti pusat data nasional bayangkan seperti sebuah gudang, dan di dalam gudang itu ada kotak-kotak penyimpanan data. Kotak-kotak ini yang mengelola wali datanya atau pengendali datanya adalah kementerian dan lembaga serta kementerian, lembaga, dan lembaga pelayan publik lainnya. Nah, jadi perlindungannya double. Pertama, dilindungi oleh gudangnya, kemudian dilindungi oleh kotaknya, begitu kira-kira, ya. Ini analogi saja, ya. Dan di antara data-data yang disimpan itu ada saling interoperabilitas namanya, bisa saling mengoperasikan, ya, bisa mengintip, memakai, tentu dengan prosedur tertentu, ya, dengan prosedur tertentu, ya. Selama ini kan begitu banyak tadi aplikasi yang saya sebutkan tadi, tetapi tidak terhubung satu sama lain, ya, terpisah-pisah begitu, sehingga tidak ada saling keterhubungan, tidak ada interoperabilitas, operasinya itu tidak berhubungan, ya, berkoneksi. Nah, karena itu dengan pusat data nasional ini akan efisien, akan efektif, dan perlindungan data ini akan lebih baik lah, begitu. Nah, tadi dari sisi infrastruktur tentu saja ada kebutuhan lain. Ya. Apa itu? Sumber daya manusia. Nah, kita juga siapkan sumber daya manusia. Ya, di Kominfo sendiri punya program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nanti dia akan mengelola, mengendalikan data-data yang disimpan di PDN, begitu. Dia meramu, kemudian dia menjadi kebijakan. Ini kan perlu manusia, perlu SDM yang berkualitas, yang paham dengan teknologi dan kebijakan tentu saja. Itu kira-kira Mona tentang infrastruktur dan sumber daya manusianya. Baik, dari segi infrastruktur dan juga sumber daya manusia kita sudah memilih yang terbaik untuk meningkatkan SPBE ini. Namun Pak Dirjen, yang jadi pertanyaan juga hingga saat ini seperti apa situasi pusat data kita saat ini dan bagaimana upaya pemerintah baik dalam perbaikan atau penyempurnaan dari pusat data saat ini, Pak Dirjen? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi ada 24.000 aplikasi. Kalau kita
lihat lebih dalam lagi dari 24.000 aplikasi itu menjadi 2.700 pusat data. Ini tidak efektif begitu karena tidak ada saling beroperasi secara berhubungan. Nah, misalnya beberapa kementerian dia menjadi wali data begitu berdasarkan undang-undang. Ya misalnya untuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial itu ada di Kementerian Sosial, kemudian juga ada terkait dengan data keluarga itu di BKKBN. Ya padahal datanya ini bersinggungan nih antara data BKKBN dengan data Kementerian Sosial, misalnya tentang keluarga. Di situ kan termasuk di dalamnya adalah keluarga miskin misalnya. Nah, tetapi yang menyimpan data itu kementerian dan lembaga berbeda. Kemudian juga ada di datanya itu di pengentasan kemiskinan di P3KE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ya, juga ada di Dukcapil. Jadi data kependudukan saja itu yang menyimpan, yang menjadi wali datanya sebegitu banyak. Ya, sebegitu banyak. Padahal datanya itu berarsiran, ya bersinggungan. Nah, ini kan tidak efektif. Apalagi kalau saling bekerja sendiri-sendiri, ego sektoral, mengelolanya sendiri-sendiri, tidak ada interoperabilitas, maka tidak efektif begitu. Nah, tadi ada 2.700 pusat data, hanya 3% yang menggunakan cloud, sehingga banyak kendala dalam interoperabilitas tadi itu begitu. Ya, datanya terkumpul, sebagian besarnya ada di Kementerian Kominfo misalnya begitu, tetapi kualitas datanya masih sangat belum memenuhi standar global begitu. Nah, dengan dibangunnya pusat data berbasis cloud yang tadi ada di 4 tempat itu, ini sangat memudahkan pengambilan keputusan untuk pemerintah nanti begitu, karena kita punya satu sumber. Jadi datanya itu kan tidak berbeda-beda. Tadi yang saya sampaikan data tentang kependudukan bisa berbeda-beda loh antara kementerian satu dengan lembaga yang lain. Kenapa? Karena memang barangkali juga tidak diupdate, yang satu tidak mengupdate, yang satu rajin mengupdate, sehingga ada perbedaan data begitu. Nah, tadi saya sampaikan ada 24.400 aplikasi. Nah, ini kita sedang memikirkan, Kementerian Kominfo memikirkan satu aplikasi yang bisa mengakomodasi seluruhnya ya, yang kita Menteri Kominfo menyebutnya super apps. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini masih dalam tahap gagasan, bukan tidak mungkin untuk kita wujudkan begitu. Ya, baik. Tentunya dengan adanya SPBI ini semua percepatan dari kebijakan juga lebih dipermudah begitu Pak Dirjen ya. Dan setelah ini kita akan lanjutkan Pak Dirjen membahas mengenai Satu Data Indonesia menuju pemerintahan digital. Namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.